Perang Bubat yang terjadi pada abad ke-14 merupakan insiden perselisihan terbesar antara suku Sunda dan suku Jawa. Perang ini menjadi penyebab munculnya mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda. Peristiwa ini diawali oleh kisah percintaan putra mahkota kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk dengan putri kerajaan negeri Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Kisah percintaan mereka yang dieksploitasi oleh Mahapatih kerajaan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada, sebagai tanda atas takluknya kerajaan Sunda di bawah kerajaan Majapahit. Hal ini membuat Prabu Maharaja Kerajaan Sunda, yaitu Linggabuana, tidak terima dan melakukan perlawanan di Pasanggerahan Bubat. Singkat cerita, Linggabuana yang datang bersama Dyah Pitaloka serta sejumlah rombongan tewas dalam perang yang dinamakan Perang Bubat karena kalah jumlah melawan pasukan kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Peristiwa Perang Bubat ini melahirkan sebuah pantangan yang menjadi mitos berkenaan larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda. Namun sebenarnya mitos itu sudah lama tidak berlaku, karena sejak peristiwa Perang Bubat tersebut sudah ada pasangan dari keturunan suku Sunda dan suku Jawa yang memadu kasih sampai menikah dan bahagia hingga akhir hayat. Eyang Sudarto sebagai naraflog bidang sejarah tanah Jawa menjelaskan bahwa mitos larangan pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda sudah disinergikan melalui pernikahan Raden Adipati Andeng dengan Retno Marlangen. Diketahui bahwa Raden Adipati Andeng adalah anak dari pendiri kerajaan Singgelepuro yang bernama Haryo Bangah. Dia adalah putra sulung dari Sri Pamekas atau Muding Pamekas yang merupakan raja kerajaan Sunda di Jawa Barat. Sedangkan Retno Marlangen adalah adik ipar dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu raja kerajaan Majapahit. Dalam kisah Parahyangan pada tahun 1245 Masehi, Haryo Bangah yang juga dikenal dengan sebutan Bathara Lowana pergi meninggalkan kerajaan Sunda dan bergerak ke arah timur untuk mencari adiknya, yaitu Joko Sesusuh yang kalah perang melawan adik bungsunya, yaitu Ciung Wanara yang berhasil mengkudeta kerajaan. Dalam perjalanannya tersebut, Haryo Bangah terdampar di tanah Bagelen karena sakit, sehingga perjalanan harus terhenti. Singkat cerita, Haryo Bangah tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan menetap di Tempuran yang saat ini bernama Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat tiba di Tempuran, Haryo Bangah dan rombongan bertemu dengan warga lokal. Warga lokal menyebut mereka sebagai rombongan sing gelo, yang artinya rombongan yang kecewa. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju timur Pulau Jawa untuk bertemu dengan Joko Sesuhuh. Selama tinggal di Tempuran, Haryo Bangah ini sangat disegani oleh masyarakat setempat karena perilaku dan kesaktiannya. Hingga akhirnya Haryo Bangah ini mendirikan kerajaan yang disebut sebagai Singgelopuro yang berlokasikan di kawasan Tempuran tersebut. Haryo Bangah menjalani kehidupan normal selayaknya warga setempat. Dia menikah dengan wanita setempat dan memiliki dua anak yang bernama Andeng dan Mangguyo. Saat sudah menginjak masa remaja, Haryo Bangah mengutus anak sulungnya, yaitu Pangeran Anden, untuk menimba ilmu ke kerajaan Majapahit pasca Perang Bubat. Saat menimba ilmu di kerajaan Majapahit, Anden ini ternyata jatuh hati kepada Retno Marlangen, yaitu adik ipar dari salah satu selir Prabu Hayam Wuruk. Pinangan Pangeran Anden dari kerajaan Singgelopuro itu langsung diterima oleh Prabu Hayam Wuruk dan diizinkan untuk dibawa pulang ke Singgelopuro dengan maksud supaya dijauhkan dari anak sulungnya, yaitu Pangeran Jayakusuma. Kehidupan rumah tangga mereka sempat goyah karena adanya pihak ketiga, yaitu Pangeran Jayakusuma, anak dari Prabu Hayam Wuruk,
yang tidak terima jika Retno Marlangen dipersunting oleh Pangeran Andeng. Namun karena mendapat bantuan dari sang ayah yaitu Haryo Bangah, pendiri kerajaan Singgelopuro, akhirnya Pangeran Jayakusuma ini berhasil ditumpas melalui pertempuran dengan Patih Lowo Ijo. Meskipun Jayakusuma sudah ditumpas, nyatanya hubungan antara Prabu Anden dan Retno Marlangen masih dingin. Hingga akhirnya saat Retno Marlangen sedang berada di sebuah telaga bersama dengan dayang-dayangnya, Retno Marlangen ini melihat sebuah pohon yang sangat besar. Retno Marlangen terheran-heran dengan pohon tersebut dan bertanya pohon apakah itu gerangan. Dan rasa keingintahuan itu dijawab oleh Pangeran Andeng yang mengikutinya dari belakang, di mana sang pangeran menjawab kalau pohon itu bernama pohon Lo. Akhirnya pertemuan di pohon Lo tersebut bisa mencairkan hubungan yang dingin antara Pangeran Andeng dan Retno Marlangen. Dan karena pertemuan tersebut pula, Pangeran Andeng ini mendapat julukan Pangeran Andeng Loana yang memiliki makna di bawah pohon Lo. Sejak saat itu, tempat pertemuan antara Pangeran Andeng dan Nyai Dewi Retno Marlangen itu diberi nama Loano, yang saat ini menjadi salah satu nama kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan ini adalah saksi bisu dua insan dari keturunan suku Sunda dan suku Jawa yang akhirnya bersatu dan bahagia sampai akhir hayat.